Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Setiap hati kami, Kau melihat setiap hati, Kau yang mengenal kami, Tuhan. Haleluya. Ini kami apa adanya, kami datang sujud menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Oh, haleluya. Adanya Tuhan, Kau melihat hidupku,
Kau melihat hatiku, selidiki setiap kami Bapa. Apakah kami sungguh mengasihimu? Ajarkan kami Tuhan untuk tetap tinggal dalam kasih-Mu, Yesus. Gegap setiap kami, oh Tuhan Yesus. Ini kami anak-Mu, oh haleluya. Ini kami apa adanya Tuhan. Kau tak melihat rupa kami, tak melihat harta kami, tak melihat apapun yang ada pada kami selain hati kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk memberikan seluruh hati kami, seluruh hidup kami, Yesus. Haleluya. Kami mau katakan, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Selidiki hati kami, tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, Bapa selidiki hatiku, Bapa selidiki hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana kita nih harus terus mengembangkan talenta kita, mengembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Bahkan meskipun usia kita sudah tua, tetapi belajar itu nggak mengenal batas waktu. Jadi meskipun kita sudah menganggap diri kita ahli, tetapi tetap kita harus belajar, karena itu yang diinginkan Tuhan dalam diri kita. Nah, Amsal 22 ayat 29 mengatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ada banyak orang yang menuntut, yang dia ingin memperoleh yang terbaik, menuntut yang terbaik, tetapi keberatan untuk memberi yang terbaik. Nah, ini menjadi kebiasaan manusia, termasuk di antara orang-orang percaya. Jadi orang-orang yang seperti ini sering mengisi diri mereka dengan keluhan, pikiran yang negatif, kata-kata yang negatif atau komplain. Nah, mereka ini ingin berprestasi tetapi malas-malasan dalam belajar. Ada memang orang-orang yang bisa menduduki posisi tinggi, tetapi mungkin dengan cara yang kurang tepat. Jadi, apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Siapa yang menurut firman Tuhan itu pantas untuk berdiri pada posisi-posisi yang tinggi? Nah, perhatikan kata cakap dalam Amsal 22-29 tadi. Kata cakap ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan diligent and skillful, atau rajin dan ahli. Itulah yang dimaksudkan dengan kata cakap, dan itulah yang seharusnya menjadi gambaran dari orang-orang yang mengaku sebagai mengikut Yesus. Jadi bukan setengah-setengah dalam kita mengerjakan segala sesuatu, bukan asal jadi, bukan pas-pasan atau malas-malasan, tetapi kita memberi yang terbaik dalam pekerjaan, usaha, belajar dan sebagainya, mengembangkan talenta kita, mengembangkan potensi kita agar bisa menjadi orang yang rajin dan ahli, atau orang yang cakap. Orang yang cakap juga merupakan orang yang tidak mudah menyerah atau mundur di tengah jalan atas apa yang sudah ia lakukan. Jadi mereka ini seorang yang cekatan, serius, punya mental pejuang. Seorang yang cakap tidak mengeluh atas pekerjaan yang berat dan banyak, tetapi melihatnya sebagai tantangan untuk terus meningkat, belajar dan memberi hasil yang terbaik. Dan juga orang yang cakap ini tidak mencari-cari alasan apabila mereka melakukan kesalahan. Sebaliknya mereka introspeksi diri, mereka melakukan perbaikan sehingga menghasilkan sesuatu secara maksimal. Nah, jadi apabila kita menjadi cakap, apa yang kita peroleh? Kita mengatakan bahwa apabila kita menjadi cakap, maka di hadapan raja-raja kita akan berdiri. Jadi ini menandakan bagaimana Tuhan itu memandang penting sebuah usaha keras, atau memandang penting kalau kita menjadi seseorang yang cakap. Nah, karena banyak sekali pemberitaan baik di media massa, di media sosial yang memberitakan orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang-orang yang ahli, sampai dia bisa diundang ke istana presiden dan lain-lain, mereka menerima penghargaan. Nah, jadi itu di mata manusia orang yang cakap itu sangat dihargai. Apalagi di mata Tuhan, kalau Anda menjadi orang yang cakap, yang terus mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana orang-orang itu bisa menjadi cakap, bisa menjadi berprestasi, mereka menjadi ahli dalam bidangnya masing-masing? Karena mereka mengerjakan tugas-tugas mereka, mengerjakan atau mengembangkan talenta mereka dengan integritas yang pertama dan ketekunan. Integritas itu adalah satunya perkataan dengan perbuatan.
Integritas juga berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip. Ini tanpa integritas, pekerjaan kita tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi di dalam dunia pekerjaan pun integritas dipandang sangat penting oleh pemberi kerja karena kejujuran kejujuran itu dianggap sangat berharga bagi dunia kerja. Dan yang kedua, ketekunan. Ketekunan adalah kemampuan untuk terus bertahan dalam tekanan ataupun dalam kesulitan. Orang yang tekun itu orang yang berfokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Suatu saat Bruce Lee pernah mengatakan, "Aku tidak pernah takut akan seseorang yang telah berlatih melakukan 10.000 tendangan sekali." Jadi Bruce Lee mengatakan, "Aku tidak pernah takut akan seseorang yang telah berlatih melakukan 10.000 tendangan tetapi hanya melatihnya sekali." Tapi dia mengatakan, "Tapi aku takut terhadap seseorang yang berlatih melakukan satu tendangan 10.000 kali." Jadi kita bisa lihat bedanya, 10.000 tendangan tapi hanya dilatih sekali, dengan satu tendangan tetapi dilatih 10.000 kali. Kalau satu tendangan dilatih 10.000 kali, orang itu pasti akan menjadi lebih ahli. Nah, perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25 ayat 14-30 itu menggambarkan dengan jelas bahwa Tuhan itu memperlengkapi setiap kita dengan talenta, dengan modal awal. Semua itu Tuhan berikan pada kita agar kita bisa melakukan segala sesuatu dengan hasil yang terbaik. Semua itu harus kita pertanggungjawabkan. Semua talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita harus kita pertanggungjawabkan. Banyak tidaknya talenta yang Tuhan berikan itu bukan menjadi masalah bagi kita. Berapapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sudah merupakan satu hal yang patut kita syukuri, dan kita harus sadar bahwa itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita iri saat melihat talenta orang lain misalnya lebih banyak dari talenta kita. Nah, Galatia 6 ayat 4 mengatakan, "Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain." Nah, jadi jangan kita terus memandang talenta-talenta orang lain dan kita merasa iri, tetapi kita bersyukur untuk semua talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita dan kita harus terus mengembangkannya. Seperti dikatakan dalam Kolose 3:23, "Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi Tuhan memandang penting keseriusan kita dalam mengembangkan talenta kita. Kita melakukannya sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan menaruh kita, dalam dunia pekerjaan maupun dalam pelayanan, itu Tuhan menginginkan kita untuk mengembangkan talenta kita, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga jangan saudara menganggap atau Bapak Ibu menganggap kalau kita sudah tua, kita nggak perlu belajar karena kita sudah cukup ahli. Kita belajar merendahkan diri, kita sadar bahwa kita harus terus belajar, karena belajar itu seumur hidup. Meskipun kita sudah dikatakan orang-orang yang ahli, tapi kita harus terus belajar untuk terus mengembangkan talenta kita, untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu wujud cinta kita kepada Tuhan, kita terus mengembangkan talenta kita terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita terus menaikkan standar kita. Nah, sama seperti yang engkong saya katakan kepada saya, kamu harus terus belajar, rajin baca buku. Karena engkong pun sudah di usia yang hampir 90 pun, engkong juga hampir tiap hari tetap membaca buku, terus mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam berkhotbah. Engkong terus mengembangkan kemampuannya dalam berkhotbah, terus mengisi pengetahuannya. Nah, itu bisa kita teladani. Bahkan sampai usia tua pun kita harus terus berusaha mengembangkan talenta kita untuk kita terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Dan jangan lupa kita meminta kekuatan pada Tuhan untuk terus mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan mengembangkan talenta kita. Dan Tuhan akan selalu menyediakan upah bagi orang yang setia mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadanya. Seperti dikatakan dalam Matius 25-23a, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kembalikan talenta kita untuk kemuliaan Tuhan, dan jangan untuk kesombongan kita. Kembangkan terus talenta kita, dan Tuhan pasti akan menyediakan upah yang besar bagi kita. Jangan pernah berkata saya tidak bisa. Karena kuncinya sebenarnya, kunci permasalahannya itu kita nggak sungguh-sungguh mengerjakan atau kita setengah-setengah. Jadi kalau kita bisa mendorong diri kita untuk terus mengembangkan talenta kita, meminta pertolongan pada Tuhan untuk terus mengembangkan talenta kita, maka kita pasti bisa terus belajar mengembangkan talenta kita dengan kerendahan hati. Kita mengembangkan semua kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami untuk kami terus mengembangkan talenta kami Bapa. Bahkan sampai usia tua pun kami terus mengembangkan talenta kami. Kami terus ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Kami terus ingin mengembangkan diri kami untuk kami bisa menjadi seorang yang semakin cakap, dan kami bisa menggunakan kemampuan kami, talenta yang kami miliki Bapa, yang sudah kau percayakan pada kami, untuk kami memberikan yang terbaik bagi Engkau, untuk kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Kau membuat apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Kau memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.